Bismillahirrahmanirrahim. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya. Kali ini bersama saya Ratna Dewi dari SMP 1 Sumber. Kita mengulang tentang pembelajaran gerak, yaitu tentang konsep gerak, jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Kita ulangi bahwa gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan atau tempat dari titik acuan. Seperti yang kita lihat sekarang adalah syakil dengan galonnya. Yang bergerak adalah syakil karena kenapa? Syakil melakukan perubahan posisi atau perubahan kedudukan atau perubahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Galon yang tidak diambil itu tidak bergerak karena dia tetap dalam posisinya di situ. Mari kita lanjutkan tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah jumlah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah saat syakil membawa galon sejauh 5 meter, kemudian menaruhnya. Lalu kemudian syakil akan mengambil galon itu, memindahkannya sejauh 4 meter. Maka jarak yang ditempuh syakil adalah 5 meter ditambah 4 meter. Sama dengan 9 meter, sedangkan perpindahannya adalah diukur lurus dari posisi awal ke posisi akhir dan ternyata hanya berjarak 3 meter. Jadi perpindahannya 3 meter, sedangkan jaraknya adalah jumlah lintasan yaitu 9 meter. Contoh soal adalah berapakah jarak dan perpindahan Donald dari titik P ke titik Q? Jarak Donald dari P ke Q sama dengan 4 satuan, yaitu dari minus 4 ke 0. Itu adalah 4 satuan. Ditambah dari 0 ke titik 3, yaitu 3 satuan. Jadi jarak tempuh Donald sama dengan 7 satuan. Perpindahan Donald dari P ke Q adalah 7 satuan ke arah kanan, karena kalau perpindahan itu memiliki arah, sedangkan jarak tidak memiliki arah. Contoh soal kedua adalah setiap hari Syakil pergi ke sekolah sejauh 100 meter dari rumah. Maka berapakah jarak yang ditempuh Syakil dan berapakah perpindahan yang ditempuh Syakil? Jarak yang ditempuh Syakil dari rumah ke sekolah adalah sejauh 100 meter dan perpindahannya juga 100 meter ke arah kanan. Contoh ketiga, Syakil berlari mengitari lapangan sepak bola dari posisi A ke posisi D. Tentukan jarak dan perpindahan yang dilakukan Syakil. Maka jarak yang ditempuh Syakil sama dengan panjang AB ditambah dengan panjang BC ditambah dengan panjang CD. Panjang AB sama dengan 50 meter ditambah dengan panjang BC sama dengan 100 meter ditambah dengan panjang CD sama dengan 50 meter. Maka jarak yang ditempuh Syakil sama dengan 200 meter. Untuk perpindahan yang dilakukan Syakil yaitu posisi akhir di D dikurangi posisi awal di A. Ketika ditarik garis lurus dari D ke A adalah 100 meter. Jadi perpindahannya adalah 100 meter ke arah kiri. Contoh keempat yaitu ketika Syakil setiap hari pergi ke sekolah sejauh 100 meter dari rumah, kemudian kembali lagi ke rumah. Maka berapakah jarak yang ditempuh Syakil dan berapakah perpindahan yang ditempuh Syakil? Jarak yang ditempuh Syakil adalah dari rumah ke sekolah ditambah dari sekolah ke rumah, yaitu 100 meter ditambah 100 meter sama dengan 200 meter. Sedangkan perpindahan yang dilakukan Syakil posisi akhir di rumah, kemudian posisi awalnya juga di rumah. Jadi tidak ada perpindahan karena seakan-akan Syakil tidak melakukan pergerakan. Semoga dapat dipahami ya. Contoh yang kelima adalah Erna berjalan dari A ke B, kemudian dilanjutkan dari B ke C. Apakah jarak lintasan A ke C sama dengan perpindahannya? Jarak yang ditempuh Erna
yaitu panjang AB ditambah dengan panjang BC sama dengan 4 meter ditambah dengan 3 meter. Jarak yang ditempuh Erna seluruhnya adalah 7 meter. Sedangkan perpindahan yang ditempuh Erna karena bentuknya adalah segitiga, maka kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu perpindahannya sama dengan resultan AB ditambah dengan BC. Panjang AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Akar dari 25 kuadrat jadi sama dengan akar dari 25 kuadrat adalah 5 meter. Maka perpindahan yang dilakukan oleh Erna adalah 5 meter ke arah tenggara. Contoh yang kelima adalah ketika sebuah mobil melintasi jalanan yang berkelok-kelok dari A ke B, maka jarak tempuh mobil itu adalah garis yang berwarna merah, sedangkan perpindahannya adalah merupakan garis lurus dari A ke B yang berwarna biru. Semoga dapat dimengerti antara jarak dan perpindahan. Bahasan kita yang terakhir adalah kecepatan dan kelajuan. Mari kita lihat contoh berikut, yaitu diingatkan kembali ketika Syakil berlari mengitari lapangan sepak bola dari A ke D. Maka jarak yang ditempuh Syakil adalah panjang AB ditambah dengan panjang BC ditambah dengan panjang CD sama dengan 50 ditambah 100 ditambah 50 sama dengan 200 meter. Jadi jarak yang ditempuh Syakil pada saat dari A ke D adalah 200 meter. Pindahan yang dilakukan Syakil yaitu ditarik garis lurus dari D ke A sama dengan 100 meter. Untuk kelajuan adalah ditentukan oleh jarak tempuh benda dan selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut tanpa memperhatikan arah dan perpindahan. Jadi rumusnya adalah kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Mari kita lihat ketika Syakil mengitari lapangan sepak bola dari A ke D membutuhkan waktu sebanyak 10 detik. Maka kelajuan yang dilakukan Syakil dari A ke D adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh, yaitu sama dengan 50 tambah 100 ditambah 50 dibagi 10 sekon sama dengan 200 dibagi 10 sama dengan 20 meter per sekon. Untuk mencari kecepatan adalah mengukur perpindahan tiap satuan waktu dengan rumus kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Kecepatan Syakil mengitari lapangan sepak bola dari A ke D dengan waktu 10 detik adalah sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu, yaitu sama dengan 100 meter dibagi dengan 10 sekon. Maka kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Semoga kalian paham apa itu kelajuan dan apa itu kecepatan. Kesimpulannya adalah jarak adalah jumlah dari lintasan yang ditempuh tanpa melihat arah, sedangkan perpindahan adalah jarak lurus jumlah lintasan dari posisi awal ke posisi akhir dan memiliki arah. Kesimpulan untuk kelajuan adalah jarak dibagi dengan waktu, sedangkan kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, dan keduanya memiliki rumus yang sama, yaitu V sama dengan S per T. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya ya.